8 ciri orang-orang yang bermental miskin. Kali ini kita bakal ngomongin tentang tanda-tanda orang yang bermental miskin. Jangan salah paham dulu, karena mental miskin bukan berarti soal duit doang, tapi lebih ke pola pikir dan kebiasaan yang bikin susah maju. Kita bahas bareng-bareng biar kita bisa ngubah mindset dan jadi lebih baik lagi. Tonton videonya sampai habis biar kamu bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Yang pertama adalah mental yang selalu punya pikiran negatif. Pikiran negatif tuh kayak kebiasaan kita buat mikir yang jelek-jelek terus. Misalnya, yang pertama selalu lihat sisi buruk. Misalnya kalau ada kesempatan bagus, kita malah fokus sama hal-hal yang bikin kita gagal. Jadi bukannya semangat, malah jadi takut nyoba. Yang kedua, ngerasa nggak mampu. Selalu mikir kalau kita nggak cukup pintar, nggak cukup kuat, atau nggak cukup bagus buat ngelakuin sesuatu, padahal belum nyoba. Yang ketiga, overthinking. Kebanyakan mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian, jadinya stres sendiri sama hal-hal yang sebenarnya sepele. Yang keempat, menghakimi diri sendiri. Suka nyalahin diri sendiri terus-terusan kalau ada yang salah, walaupun kadang itu bukan salah kita sepenuhnya. Yang kelima, merasa semua orang lebih baik. Mikir kalau orang lain selalu lebih sukses, lebih pintar, atau lebih beruntung daripada kita, dan ngerasa nggak mungkin bisa kayak mereka. Yang keenam, takut sama perubahan. Lebih milih buat stay di tempat yang aman dan nyaman, walaupun itu nggak bikin kita berkembang karena takut gagal atau takut sama hal baru. Pikiran negatif ini bisa bikin kita nggak maju-maju, jadi penting banget buat belajar merubah cara mikir supaya lebih positif dan optimis. Yang kedua adalah mental yang selalu nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab tuh kayak orang yang selalu ngelak dari tanggung jawab dan nyalah-nyalahin orang lain atau keadaan. Contohnya, pertama, suka nyalahin orang lain. Kalau ada masalah atau kesalahan, dia selalu cari kambing hitam. Misalnya telat kerja gara-gara macet, padahal sebenarnya dia berangkatnya kesiangan. Yang kedua, ngomong doang, nggak ada aksi. Sering janji-janji manis tapi nggak pernah ditepati. Misalnya janji mau bantu temen, tapi pas hari H malah nggak nongol tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, gampang nyari alasan. Selalu punya alasan buat nggak ngelakuin sesuatu. Misalnya nggak belajar buat ujian karena bilang nggak ada waktu, padahal seharian cuma main game. Yang keempat, nggak mau ngaku salah. Susah banget buat ngakuin kesalahan sendiri, malah bikin alasan atau pura-pura nggak tahu apa-apa. Yang kelima, nggak konsisten. Susah pegang komitmen, misalnya bilang mau diet tapi tiap hari masih makan junk food. Yang keenam, nunda-nunda pekerjaan. Suka banget menunda-nunda pekerjaan sampai deadline udah deket, akhirnya kerjaannya jadi berantakan dan nyalahin waktu yang gak cukup. Orang yang gak bertanggung jawab ini bikin diri sendiri dan orang lain jadi repot. Makanya penting buat belajar jadi lebih bertanggung jawab, biar hidup lebih teratur dan dipercaya sama orang lain. Yang ketiga adalah mental yang selalu gak mau belajar dan berkembang. Gak mau belajar dan berkembang itu kayak orang yang merasa cukup sama apa yang dia punya sekarang dan gak mau berusaha lebih buat ningkatin dirinya. Contohnya, yang pertama, gak mau keluar dari zona nyaman. Cuma mau ngelakuin hal-hal yang udah biasa dia lakuin. Misalnya udah kerja bertahun-tahun di tempat yang sama tanpa nyoba belajar hal baru karena takut gagal atau malas belajar. Yang kedua, males ikut pelatihan atau kursus. Kalau ada kesempatan buat ikut pelatihan atau kursus, malah males dan ngerasa nggak perlu. Padahal itu bisa nambah skill dan ilmu. Yang ketiga, nggak baca atau cari tahu hal baru. Nggak pernah nyari informasi atau baca buku buat nambahin pengetahuan. Lebih milih nonton TV atau main game terus-terusan. Yang keempat, nggak terbuka sama kritik dan saran. Kalau ada yang ngasih kritik atau saran, langsung defensif dan ngerasa diserang. Bukannya mikir itu sebagai kesempatan buat perbaikan diri. Yang kelima, stagnan di pekerjaan. Ngerasa udah cukup puas dengan posisi sekarang dan gak punya ambisi buat naik jabatan atau belajar skill baru yang bisa ningkatin karir. Yang keenam, gak punya tujuan jangka panjang. Hidup cuma ngalir gitu aja tanpa rencana buat masa depan. Gak punya target yang jelas buat dicapai. Orang yang gak mau belajar dan berkembang ini biasanya bakal ketinggalan dan susah maju. Padahal selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari dan kesempatan buat berkembang kalau kita mau usaha. Yang keempat adalah mental yang selalu gak disiplin dan malas. Gak disiplin dan malas itu kayak orang yang gak punya kebiasaan baik buat ngatur waktu dan kerjaan, serta cenderung males-malesan. Contohnya, yang pertama, suka nunda-nunda.
Kalau ada tugas atau kerjaan selalu ditunda-tunda sampai mepet deadline, misalnya PR sekolah dikerjain pas jam-jam terakhir sebelum dikumpul. Yang kedua, nggak punya jadwal yang jelas. Hidupnya tanpa rencana atau jadwal yang jelas. Bangun tidur nggak pasti jam berapa, kerja atau belajar juga asal-asalan. Yang ketiga, kurang motivasi. Susah banget buat ngerasa semangat atau termotivasi ngelakuin sesuatu. Lebih milih tidur-tiduran atau main HP daripada ngerjain hal-hal yang produktif. Yang keempat, gak konsisten. Susah buat ngejalanin rutinitas atau kebiasaan baik secara konsisten. Misalnya awalnya semangat olahraga tapi cuma bertahan seminggu, habis itu balik lagi males-malesan. Yang kelima, mudah terdistraksi. Gampang banget keganggu sama hal-hal kecil. Misalnya niatnya mau belajar tapi baru sebentar langsung buka sosial media atau main game. Yang keenam, gak nyelesain tugas. Banyak kerjaan atau tugas yang setengah-setengah, gak selesai atau asal jadi. Misalnya bersih-bersih rumah cuma setengah jalan, sisanya ditinggal gitu aja. Yang ketujuh, mengabaikan kewajiban. Kewajiban atau tanggung jawab sering diabaikan, misalnya tugas kantor atau tugas rumah tangga dibiarkan numpuk sampai bikin orang lain repot. Orang yang gak disiplin dan malas ini bakal susah buat mencapai tujuan atau kesuksesan, karena kebiasaan-kebiasaan buruk ini bikin mereka gak produktif dan gak bisa ngatur waktu dengan baik. Yang kelima adalah mental yang selalu konsumtif. Konsumtif itu kayak kebiasaan orang yang suka banget belanja dan ngabisin duit tanpa mikir panjang, apalagi soal nabung atau investasi. Contohnya, yang pertama, belanja terus-terusan. Sering banget belanja barang-barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Misalnya tiap ada diskon atau sale, langsung kalap beli ini beli itu. Yang kedua, hobi barang branded. Suka beli barang-barang mahal atau branded cuma buat gaya-gayaan, padahal bisa aja barang yang lebih murah udah cukup. Yang ketiga, nggak punya tabungan. Karena kebanyakan belanja jadinya nggak ada sisa duit buat ditabung. Setiap kali gajian, duit langsung habis buat belanja. Yang keempat, suka ngutang. Demi bisa beli barang-barang yang diinginkan, sering minjem duit atau pakai kartu kredit sampai over limit. Ujung-ujungnya jadi banyak hutang. Yang kelima, hidup boros. Lebih milih buat ngabisin duit buat hal-hal yang gak penting daripada nyimpen buat masa depan. Misalnya sering makan di luar atau beli kopi mahal setiap hari. Yang keenam, belanja buat kepuasan sesaat. Beli barang-barang cuma buat ngerasa seneng sesaat. Misalnya lagi stres terus pelampiasannya belanja online. Padahal barang yang dibeli gak terlalu dibutuhin. Yang ketujuh, gak peduli prioritas keuangan. Gak mikir soal prioritas keuangan seperti bayar tagihan atau kebutuhan pokok. Yang penting bisa belanja buat hal-hal yang diinginkan. Orang yang konsumtif ini biasanya bakal susah buat mencapai kestabilan finansial. Karena kebiasaan belanja yang gak terkontrol bikin duit cepet habis dan gak ada simpanan buat keperluan mendadak atau masa depan. Yang keenam adalah merasa iri dan dengki. Merasa iri dan dengki itu kayak kebiasaan orang yang gak seneng lihat kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Contohnya, yang pertama, selalu bandingin diri sendiri. Sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain dan ngerasa lebih rendah. Misalnya lihat teman sukses dapat promosi, langsung rasa hidupnya kurang beruntung. Yang kedua, bicara negatif tentang orang lain. Kalau ada orang lain yang sukses atau bahagia, langsung ngomongin hal-hal negatif tentang mereka. Misalnya bilang kalau kesuksesan mereka cuma hoki atau karena bantuan orang lain. Yang ketiga, susah senang buat orang lain. Gak bisa ikut senang waktu orang lain dapat sesuatu yang bagus. Misalnya, temen menang lomba tapi bukannya ngucapin selamat malah diam-diam ngiri. Yang keempat, males nolong orang lain. Gak mau bantu orang lain buat sukses karena takut mereka jadi berhasil daripada diri sendiri. Yang kelima, suka ngeremehin kesuksesan orang lain. Menganggap remeh pencapaian orang lain. Misalnya kalau ada teman-teman yang buka usaha sukses, bilang itu gampang banget padahal belum tentu bisa ngelakuin itu sendiri. Yang keenam, gak fokus sama diri sendiri. Terlalu sibuk mikirin kesuksesan orang lain sampai lupa buat kerja keras dan fokus sama tujuan sendiri. Yang ketujuh, menyebarkan rumor. Kadang sampai nyebarin rumor atau gosip buruk tentang orang yang sukses buat menjatuhkan mereka. Orang yang merasa iri dan dengki ini susah buat maju karena mereka lebih fokus sama kesuksesan orang lain daripada berusaha buat mencapai kesuksesan sendiri. Selain itu, rasa iri dan dengki juga bisa merusak hubungan sosial dan bikin hidup jadi nggak tenang. Yang ketujuh adalah nggak berani ambil resiko. Nggak berani ngambil resiko itu kayak orang yang takut buat nyoba hal-hal baru atau keluar dari zona nyaman karena khawatir bakal gagal. Contohnya, yang pertama, takut gagal.
Selain mikirin kemungkinan gagal daripada peluang sukses, misalnya pengen buka usaha tapi nggak jadi-jadi karena takut rugi. Yang kedua, nggak mau coba hal-hal yang baru. Lebih milih buat tetap di tempat yang sama dan ngelakuin hal yang udah biasa. Misalnya udah bertahun-tahun kerja di posisi yang sama dan nggak mau pindah-pindah karena takut nggak bisa adaptasi. Yang ketiga, main aman terus. Selalu milih jalan yang paling aman dan nggak berani ambil langkah yang lebih berani. Misalnya lebih milih nabung di bank daripada investasi karena takut uangnya hilang. Yang keempat, kehilangan kesempatan. Banyak kesempatan bagus yang dilewatin karena nggak berani ambil resiko. Misalnya ada tawaran kerja di perusahaan yang lebih besar tapi ditolak karena takut nggak cocok sama lingkungan barunya. Yang kelima, nggak percaya diri. Kurang percaya diri sama kemampuan diri sendiri buat menghadapi tantangan baru. Misalnya takut ikut kompetisi atau lomba karena ngerasa nggak cukup bagus. Yang keenam, bergantung pada zona nyaman. Susah banget buat keluar dari rutinitas atau kebiasaan yang udah nyaman. Misalnya lebih milih tinggal di kota kecil yang udah dikenal daripada pindah ke kota besar dengan peluang lebih banyak. Yang ketujuh, ngandelin orang lain. Sering minta pendapat atau persetujuan orang lain buat ngambil keputusan. Padahal kadang keputusan itu harus diambil sendiri. Orang yang gak berani ngambil resiko biasanya bakal susah buat berkembang dan maju. Padahal ngambil resiko itu penting buat belajar hal-hal yang baru, nambah pengalaman dan bisa jadi kunci buat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yang kedelapan adalah mental yang selalu bergantung pada orang lain. Bergantung pada bantuan orang lain itu kayak kebiasaan orang yang selalu butuh dukungan atau bantuan dari orang lain buat ngelakuin sesuatu. Apalagi kalau harus ngambil resiko. Contohnya, yang pertama, nggak mandiri. Selalu butuh orang lain buat ngurusin hal-hal yang sebenarnya bisa diurus sendiri. Misalnya minta tolong temen buat ngerjain tugas sekolah atau kerjaan kantor terus-terusan. Yang kedua, kurang inisiatif. Nggak punya inisiatif buat mulai atau nyelesain sesuatu tanpa bantuan orang lain. Misalnya nggak mau mulai bisnis sendiri kecuali ada yang ngajak bareng. Yang ketiga, takut bikin keputusan sendiri. Selalu nunggu persetujuan atau pendapat orang lain sebelum bikin keputusan. Misalnya mau pindah kerjaan tapi nggak jadi-jadi karena nunggu saran dari semua orang di sekitar. Yang keempat, ngandelin jaringan atau koneksi. Lebih milih buat sukses karena bantuan dari koneksi atau jaringan daripada usaha sendiri. Misalnya nyari pekerjaan lewat koneksi keluarga terus, bukan lewat usaha sendiri. Yang kelima, gampang nyalain orang lain. Kalau ada masalah atau kegagalan, gampang nyalain orang yang bantu. Misalnya bisnis gak jalan, terus nyalain partner yang gak becus, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam, gak belajar dari pengalaman sendiri. Selalu butuh orang lain buat ngasih tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya tiap kali ada masalah, langsung minta tolong ke teman atau keluarga tanpa nyoba nyelesain sendiri dulu. Yang ketujuh, kurang percaya diri. Nggak yakin sama kemampuan diri sendiri buat ngambil resiko atau nyelesain masalah. Misalnya nggak berani maju presentasi kalau nggak ditemenin sama temen. Orang yang terlalu bergantung pada bantuan orang lain ini bakal susah buat tumbuh dan mandiri. Padahal belajar ngambil keputusan dan nyelesain masalah sendiri itu penting buat berkembang dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!